Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Renungan pada hari ini diambil dari Bilangan pasal yang ke-13. Judul renungan kita pada hari ini adalah pengaruh busuk. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang. Sebagai penulis artikel, saya lebih senang membahas hal-hal yang menenangkan dan memberikan harapan. Sesekali saya menuliskan fakta bahwa manusia terkadang diwarnai kesusahan, kegagalan, penyakit hingga kedukaan. Tapi porsinya tak sebanyak tulisan yang saya harapkan dapat menguatkan semangat dan harapan bagi para pembacanya. Ketika 12 mengintai pulang dari misi mengintai tanah Kanaan, bangsa Israel tentu ingin mendengar berita yang positif dan menguatkan iman. Janji Tuhan sudah diberikan. Kini mereka ingin mendengar laporan langsung guna meneguhkan apakah benar tanah itu berlimpah susu dan madu. Namun sayang kabar busuk yang diberikan oleh 10 orang pengintai justru melemahkan semangat dan iman bangsa Israel. Melihat itu Yosua dan Kaleb berusaha menjaga iman dan semangat bangsa itu sambil mengingatkan mereka akan janji Tuhan. Namun sepertinya pengaruh kabar busuk sudah terlanjur merasuk ke hati dan pikiran bangsa itu, sehingga laporan Yosua dan Kaleb terkesan sia-sia. Jadi, informasi macam apakah yang kerap kita masukkan dalam pikiran setiap hari? Apakah selama ini dampaknya cenderung positif atau negatif? Jika cenderung negatif, rasanya ini waktu yang tepat untuk memperbarui cara kita dalam mencari dan menerima informasi. Kegentaran dan ketakutan yang dialami bangsa Israel karena kabar busuk bisa pula menimpa kita jika kita tidak berhati-hati dalam menyaring informasi. Informasi yang masuk setiap hari akan mengisi hati dan pikiran, juga menentukan reaksi kita. Berhati-hatilah. Oke, renungan kita pada hari ini tentang berita negatif atau berita positif ya yang Anda dengar setiap hari. Satu peristiwa bisa dua reaksi yang berlawanan. Mengapa bisa demikian? Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, mari kita baca Bilangan 13 itu isinya seperti apa ya. Tuhan berfirman pada Musa, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh seorang. Semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Lalu Musa menyuruh mereka dari padang gurun Paran. Sesuai dengan titah Tuhan, semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang-orang Israel. Dan inilah nama-nama mereka dari suku Ruben, Syamua bin Sakur, dari suku Simeon, Safat bin Hori, dari suku Yehuda, Kaleb bin Yefune, dari suku Isakar, Yigal bin Yusuf, dari suku Efraim, Hosea bin Num, dari suku Benyamin, Palti bin Rafu, dari suku Sebulon, Gadiel bin Sodi, dari suku Yusuf, yakni dari suku Manasya, Gadi bin Susi, dan dari suku Dan, Amiel bin Gemali, dan dari suku Asyar, Setur bin Mikael, dari suku Naftali, Nahbi bin Wofsi, dari suku Gad, Guel bin Maki. Itulah nama orang-orang yang disuruh Musa untuk mengintai negeri itu. Dan Musa menamai Hosea bin Num itu Yosua. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan. Dan amat-amatilah bagaimana keadaan negeri itu, apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah, apakah mereka itu sedikit atau banyak. Dan bagaimana negeri yang didiaminya, apakah baik atau buruk, bagaimana kota-kota yang didiaminya. Apakah mereka didiam di tempat-tempat yang terbuka atau tempat-tempat yang berkubu. Dan bagaimana tanah itu, apakah gemuk atau kurus. Apakah ada di sana pohon-pohonan atau tidak. Tabahkanlah hatimu dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu. Waktu itu musim hulu hasil anggur. Mereka pergi ke sana, lalu mengintai negeri itu mulai dari padang gurun Sin sampai ke Rehob, ke jalan yang menuju ke Hamat. Mereka berjalan melalui tanah Negeb,
lalu sampai ke Hebron. Di sana ada Ahiman, Sesai, Talmai, keturunan Enak. Hebron didirikan 7 tahun lebih dahulu dari Soan di Mesir. Ketika mereka sampai ke lembah Eskol, dipotong merekalah di sana suatu cabang dengan standan buah anggurnya. Lalu berdualah mereka menggandarnya, juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Tempat itu dinamai orang lembah Eskol, karena tandan buah anggur yang dipotong orang Israel di sana. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kades di padang gurun Paran. Mereka membawa kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu dan memperlihatkan kepada sekalian hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kotanya berkubu dan sangat besar, juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kami akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kami pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan pada orang-orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka, dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat dari diri kami seperti belalang, demikian juga mereka terhadap kami. Oke, kita langsung masuk ke ayat 2 ya. Ya, 2 nih dikatakan nih ya, dari setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Jadi saya pikir kenapa ya kok harus ada perwakilan dari setiap suku? Menurut saya, Tuhan ingin menanamkan adanya rasa sense of belonging dari setiap suku bangsa Israel, bahwa sebelum mereka merebut tanah perjanjian, maka mereka harus tahu kondisinya itu seperti apa sih. Jangan sampai misalkan tidak ada perwakilan dari salah satu suku gitu ya. Kemudian nanti ngeroeng, loh saya kok nggak diajak, repot kan. Seperti itu. Jadi yang paling pas adalah mengirimkan satu wakil dari setiap suku, yaitu pas 12 pengintai gitu ya. Kemudian sama-sama sebagai perwakilan daripada kaumnya mereka, itu untuk melihat apakah ketika mereka itu tinggal di tanah yang dijanjikan, itu benar-benar worth it, gitu ya, benar-benar berharga. Sehingga tujuan besarnya adalah supaya adanya satu kata, satu visi sebagai bangsa Israel. Jadi jangan sampai bangsa Israel ini terpecah-pecah. Terpecah-pecah dengan catatan, oh iya ini apa namanya, aku nggak diajak, karena aku nggak diajak, aku nggak ngintai ya. Aku nggak mau pergi ke sana, nggak mau kayak gitu. Jadi setiap suku harus bukan pingin ya, harus memiliki rasa sense of belonging ini. Jadi bahwa tanah itu memang diperuntukkan bagi orang Israel, ya. Tepat sesuai firman. Lalu Musa menyuruh mereka dari padang gurun Paran sesuai dengan titah Tuhan. Semua orang itu adalah kepala-kepala di antara Israel. Jadi langsung ya, begitu Tuhan berfirman di ayat 1, isinya itu firmannya yaitu ayat 2. Langsung ayat 3-nya, lalu Musa menyuruh mereka dari padang gurun Paran sesuai dengan titah Tuhan. Jadi setiap orang, satu orang sebagai wakil dari sukunya masing-masing langsung sama Musa itu di follow up.
Dari sini kita melihat bahwa Musa orangnya yang gerak cepat dan selalu menepati apa yang Tuhan suruh. Nah, ini jadi refleksi ya bagi kita semua ya. Apakah kita sebagai manusia itu seperti Musa, mau gerak cepat dan menaati firman Tuhan itu penuh dengan antusiasme yang sangat tinggi? Ataukah kita tidak memiliki antusiasme sama sekali ketika firman Tuhan diberitakan? Nah, ini repot. Dan kalau firman Tuhan itu menyuruh A, maka hendaknya kerjakan A. Jangan seperti Saul. Saul ini pernah ya dari beberapa episode yang terdahulu dikatakan bahwa dia itu memodifikasi firman Tuhan. Firman Tuhan tuh perintahnya suruh tumpas seluruh orang Amalek beserta dengan ternak-ternaknya, dimodifikasi sama Saul. Yaitu apa? Ternaknya orang Amalek yang bagus-bagus itu diambil, tujuannya adalah untuk alasan dipersembahkan. Tuh. Ini kan namanya memodifikasi daripada perintah Tuhan. Ini tidak boleh. Jadi Saul itu waktu itu seolah-olah buanggani nemen gitu ya. Karena telah berhasil menaati firman Tuhan. Padahal menaati firman Tuhan yang dimodifikasi. Beda dengan Musa. Musa ini gerak cepat dan menaati firman Tuhan sama seperti Tuhan ngomong satu orang perwakilan setiap satu suku. Musa bisa aja gini, aduh kelamaan Tuhan. Sudah, suku Benyamin wis 12 orang dari suku Benyamin semua aja wis. Kelamaan ini. Nanti kalau ngurusi satu-satu nanti tanya toh per suku. Ayo siapa sih mau anu atau ditunjuk nanti enggak mau, repot nanti. Kalau satu suku kan enak. Pokoknya jumlahnya kan total 12. Iya kan? Enggak seperti itu loh. Musa tidak memodifikasi firman Tuhan. Tepat, sehingga slide-nya ini judulnya tuh tepat sesuai firman. Ya, gitu ya. Nah, kalau saudara-saudara yang hobinya itu modifikasi ya, firman Tuhan, cepat-cepat bertobat ya. Kalau saudara enggak pengen dimodifikasi oleh Tuhan. Gitu ya. Nah, tadi kan disebut padang gurun Paran. Nah, padang gurun Paran ini ya, wilderness of Paran. Jadi ini itu Egypt tahu tuh ya, Mesir. Ya, ini Egypt itu Mesir. Ini itu adalah tanah hijaunya, ini sungai Nil, ini Nile Delta. Ini kawasan yang subur. Segitiga atas ini subur. Kalau bawah-bawahnya wes nggak usah dilihat ya. Karena penuh dengan padang pasir semua gitu ya. Jadi wilderness of Sin itu padang gurun Sur, wilderness of Sin padang gurun Sin, terus Kades Barnea. Nah ini wilderness of Paran seperti ini. Oke, nah ini Esion Geber ini kalau kotanya zaman sekarang itu namanya Eliat. Jadi kota yang paling selatan di Israel. Saudara kalau di tempat sini tuh indah sekali gitu ya. Karena Anda bisa melihat Israel, Anda bisa melihat Yordania, dan Anda bisa melihat Mesir dalam satu titik yang sama. Wah, it's so amazing, isn't it? Gitu ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Ayat 17 ya. Nah, ini kenapa lompat ya? Karena ayat yang ke-4 dan seterusnya sampai ayat yang ke berapa nih? 16 ya. Itu hanya menyebutkan dengan nama-nama orangnya gitu ya. Itu untuk menunjukkan bahwa Musa ini benar-benar memilih dari kedua 12 suku. Oke, lanjut gitu ya. Ayat 17. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, pergilah dari sini ke tanah Negeb, naiklah ke pegunungan. Nah, ini ya. Diamati gitu ya. Analisa kekuatan musuh ini penting sekali ya. Dalam segala hal ini penting. Entah Anda itu bisnis atau Anda itu dalam strategi untuk berolahraga, untuk memenangkan suatu pertandingan, analisa kekuatan musuh ini penting sekali. Karena kalau Anda tidak tahu musuh seperti apa yang Anda hadapi, maka yang terjadi adalah Anda akan celaka dan Anda akan kalah. Nah, yang diamati, yang dianalisa itu apa? Ini ya, kuat atau lemah. Jadi lebih menunjukkan pada kekuatan fisik atau kekuatan bersenjata daripada orang Kanaan. Jadi sebenarnya tanah perjanjian ini dihuni orang yang kuat atau lemah. Karena gini ya, melawan orang yang dengan kekuatan yang fisik yang hebat, dengan orang yang kekuatan fisik biasa-biasa, itu strategi ini beda. Pasti beda. Ya. Jadi misalkan kalau orang itu sangat kuat sekali, jangan pernah dilawan head to head.
Kalau head to head Anda tidak dapat perlindungan sama sekali, yang terjadi adalah apa? Anda akan kalah. Tapi kalau apa namanya, orang itu kuat sekali gitu ya, kuat sekali. Anda memiliki cara, bukan head to head, tetapi meniru strateginya 300 Spartan gitu ya. Jadi menggiring musuh ke celah sempit. Di mana ketika celah sempit itu menjepit daripada kekuatan musuh, maka sehebat atau sekuat apapun kekuatannya dia, maka tidak ada gunanya sama sekali. Ilustrasinya kalau ada waktu di filmnya 300 Spartan, ada seorang anak kecil membawa tombak, terus pengen uji nyali paling enggak ya waktu itu ya, itu dilawankan beruang. Saudara, kalau anak kecil bawa tombak, kemudian usia 7 tahun ya, anak kecil-kecil amat ya, 7 tahun ini ya, 7-8 tahun. Terus ada adegan itu beruang, head to head, tanpa strategi, ya kalah, wis gak usah dipikir, itu pasti kalah. Tapi yang terjadi adalah anak kecil itu mundur pelan-pelan, pelan-pelan. Yang lihat film 300 Spartan pasti bisa membayangkan ya. Pelan-pelan, pelan-pelan, pelan, dan digiring ke celah sempit. Sehingga ketika masuk ke celah sempit itu anak itu berlari, otomatis beruangnya, mangsaku kok lari, kan ngejar toh. Ketika beruang ini ngejar, tanpa sadar, lehernya dan bodinya itu terjepit di celah sempit itu. Dan yang terjadi adalah apa? Anak kecil ini dengan mudahnya menusuk daripada beruang itu. Dan ini beruang itu mati. Jadi artinya, dari ilustrasi tadi itu, orang kuat secara fisik itu memiliki cara perlawanan sendiri supaya kita bisa menang. Nah, ini kemudian yang kedua itu sedikit atau banyak. Nah, ini lebih menunjukkan pada jumlah kuantiti yang mereka miliki ya. Maksudnya kalau misalnya banyak, apakah perlu nanti dipecah belah? Divide et impera gitu ya. Bahasa belanjanya kan gitu ya, divide et impera. Jadi dipecah-pecah-pecah belah supaya tidak saling bersatu. Kalau misalkan banyak. Tapi kalau sedikit, mungkin tidak perlu strategi seperti itu. Nah, jadi itu salah satu contoh analisa kekuatan musuh seperti itu ya. Kalau mungkin dalam dunia sepak bola juga bisa juga. Contoh misalkan melawan tim yang sangat agresif sekali dalam menyerang. Terus apa yang kita lakukan? Kalau bertarung dalam hal ball possession, penguasaan bola jelas kalah. Maka mungkin yang terjadi adalah strategi parkir base, yaitu bertahan total. Kemudian yang terjadi adalah main long passing, umpan jarak jauh, dengan memasang striker yang pelari cepat. Sehingga ketika ada serangan balik, maka dengan cukup mengandalkan satu atau dua orang, maka itu bisa membobol gawang lawan. Kenapa kok hanya mengandalkan satu atau dua? Karena sisa 8 orangnya bertahan. Itu. Karena kalau tidak bertahan, maka mereka akan diserang dengan ball possession yang sangat hebat, kalah nanti. Itu ya kurang lebih ya. Ayat 19, ini juga masih dalam analisa kekuatan musuh ya. Terus yang dianalisa bukan cuma kekuatan dan jumlah, tetapi yang dianalisa adalah negeri yang didiaminya tuh piye. Baik atau buruk. Nah, ini penting ini. Terus kemudian mereka tuh tinggalnya, environment-nya, lingkungannya tuh tempat terbuka atau tempat berkubu. Kalau tempat berkubu berarti kan ada tempat perlindungan, gitu loh ya. Jadi jangan sampai kita merebut suatu wilayah yang lebih gersang dari Mesir. Mesir itu 96% gurun, cuma 4% tok itu tanah hijau. Dan salah satu tanah hijau itu ada di Goshen, tempat di mana bangsa Israel ditampung pada waktu zamannya Yusuf. Jadi analisa bentuk kota dari penduduk-penduduk di tanah perjanjian ini penting sekali ya. Karena pakai kota berkubu atau menggunakan tempat-tempat terbuka itu mungkin sangat penting sekali dalam menentukan strategi perangnya seperti apa. Nah, ternyata mereka tuh melakukan pekerjaan ini dengan sungguh-sungguh ya. Karena bayangkan mereka tuh mengintai negeri itu mulai dari Padang Gurun Sin sampai ke Rehob, ke jalan menuju ke Hamat. Mereka berjalan melalui Negeb lalu sampai ke Hebron. Nah, di Hebron ini
ketemu sama keturunan orang Enak. Keturunan orang Enak adalah Ahiman, Sesai, Talmai. Ini orang-orangnya tinggi gede. Nah, kalau kita lihat peta sekali lagi ya, Hebron itu sampai nguni atas nih. Deketnya sampai Yerusalem. Jadi mereka tuh di padang gurun Paran, melalui daripada padang gurun Sin ini, kemudian mengintai sampai ke Hebron. Ini wow, nggak main-main loh ya ini ya. Nggak main-main. Jauhnya nggak main-main. Oke. Jadi mereka tuh mengerjakan pekerjaan itu dengan niat. Dan dari sini kita bisa ngambil kesimpulan, maksudnya gini ya. Kalau seorang dalam pelayanan, orang itu harus niat. Jangan sampai melayani Tuhan dengan ogah-ogahan. Nggak boleh itu. Jadi melayani Tuhan harus dengan niat yang sungguh-sungguh, yang rela mau berkorban. Sama seperti yang 12 pengintai ini. Dari padang gurun Sin, ini ya, padang gurun Sin, naik ke atas ke Hebron. Asalnya dari padang gurun Paran. Luar biasa ya, luar biasa ini ya. Jauh-jauh sungguhan, pengintaian yang jarak jauh. Dulu nggak ada pesawat ya, ada pesawat itu enak langsung ya. Nah, akhir dari pengintaian, lah ketika mereka tuh sampai di lembah Eskol, mereka kan harus ada menunjukkan suatu bukti bahwa memang tanah perjanjian ini adalah tanah yang penuh dengan susu dan madu dalam arti kiasan ya. Jadi maksudnya subur. Mereka tuh langsung karena musim anggur maka bawa anggur. Ya, jadi by the way ya, by the way. Kalau Anda ke Timur Tengah, ke Israel, daerah-daerah sana ya, ya Anda memang harus mencoba buahnya aja ya. Buahnya itu memang enak, segerin, enggak karu-karuan. Pokoknya seger, seger wis. Gede-gede ya. Jadi memang pada waktu buah anggur itu juga enak ya. Buah anggurnya Mesir juga enggak kalah waktu itu. Oke, lanjut ya. Mereka juga mbak buah delima dan buah ara loh ya. Memang terkenal buah-buahan nih kok sana itu. Nah, sebagai bukti bahwa memang Tuhan itu menjanjikan suatu negeri yang penuh dengan kesuburan. Jadi jauh-jauh keluar dari Mesir untuk menuju ke tanah perjanjian. Bukan suatu yang sia-sia gitu loh. Dan ayat 25 itu perhatikan ya. Sudah lewat 40 hari pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu. Jadi lama ya, ngintai sak bulan lebih. Untuk mendapatkan informasi-informasi yang akurat. Gitu ya. Oke, sekarang ini waktunya ya ini ya. Kalau bos suruh kita kerjakan sesuatu, pasti anak buah akan melapor. Ada reporting. Sama seperti ini ya. Musa dan Harun nyuruh 12 pengintai. 12 pengintai harus datang dengan melaporkan pengamatan selama 40 hari itu seperti apa. 26. Dan langsung datang kepada Musa. Jadi mereka ini mentalnya sangat bagus ya. Nggak berpikiran gini, waduh habis perjalanan jauh istirahat dulu apa, enggak loh ya. Langsung datang kepada Musa dan Harun dan segenap umat Israel di Kades, padang gurun Paran. Oke. Tadi kan titik awalnya dari mana? Padang gurun Paran di Kades. Mereka bawa pulang kabar bahwa kepada keduanya, maksudnya Musa dan Harun, kepada segenap umat itu, maksudnya bangsa Israel, dan memperlihatkan sekalian hasil negeri itu. Ya, yang tadi buah ara, delima, dan buah anggur yang mereka bawa. Lalu mereka mulai ngomong, gitu ya. Kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Memang negeri itu menghasilkan susu dan madu. Jadi, tidak bohong ini ya. Memang negeri itu sangat cantik, sangat indah, layak untuk ditinggali. Jadi pertama-tama memang berita positif yang disampaikan pada Musa. Dan mereka memang membawa bukti sama seperti yang Musa minta. Sebagai bukti bahwa tanahnya subur. Nah, terus mereka menyebarkan berita negatif. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat. Jadi kalau tadi ada pertanyaan, apakah mereka kuat atau lemah? Jawabannya kuat. Apakah kotanya di tempat tanah yang berkubu atau tanah yang lapang? Jawabannya kota-kotanya berkubu. Apakah mereka tuh jumlahnya banyak? Banyak. Dan sangat besar. Berarti jumlahnya banyak. Juga keturunan enak telah kami lihat. Ini yang aliran raksasa ya. Terus mereka bisa menyebutkan, jadi penelitian daripada 40 hari. Di tanah perjanjian, mereka bisa tahu loh, oh orang Amalek di tanah Negeb. Terus ada 3 suku yang diam di pegunungan, yaitu Het, Yebus, sampai Ori.
Terus ada yang tinggal di tepi sungai Yordan dan tepi laut, itu namanya orang Kanaan. Sampai mereka intelijennya itu seperti kayak gini. Nah, karena banyak ya, kesannya itu banyak bangsa, terus kemudian menggambarkannya menurut saya exaggerated gitu ya, sangat terlalu berlebihan, maka yang terjadi adalah bangsa Israel takut. Nah, dalam situasi yang takut itu, Kaleb ini, Kaleb dari suku Yehuda, mencoba menentramkan hati bangsa itu di hadapan Musa katanya, tidak, maksudnya tidak usah takut. Kami akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kami pasti mengalahkannya. Saudara, ucapan Kaleb ini bukan sombong, tapi dia percaya. Memang Tuhan sudah menjanjikan tanah perjanjian kok. Gak mungkin Tuhan itu kengangguran. Mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir berpuluh-puluh tahun. Ya 40 tahun kan putar-putar padang gurun itu. Terus kemudian daerah tempat yang bangsa Israel dituju itu adalah suatu daerah yang gersang. Gak mungkin. Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Ya ini bedanya ya. Kaleb mengenal Tuhannya itu seperti apa. Sehingga Kaleb tetap memiliki pikiran positif. Tetapi kalau ada orang-orang yang tidak mengenal Tuhannya itu seperti apa, maka yang terjadi adalah pikirannya full of negative thinking. Itu yang terjadi pada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Ayat 31. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, ini maksudnya 10 pengintai lainnya. Kan tadi kalian ngomong, tidak, kita bisa mengalahkannya. Yang 10 ngomong, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu. Karena mereka lebih kuat dari kita. Nah, jadi rasanya ya, ketakutan terhadap orang enak itu, yang besar-besar itu, lebih besar ketakutannya daripada keinginan untuk menikmati tanah yang penuh dengan susu dan madu. Jadi, beda sama Kaleb. Kaleb itu tetap ada keyakinan bahwa dia bisa mengalahkan musuh ketika melihat tantangan. Tetapi yang lain, begitu melihat tantangan, langsung mundur 1000 langkah. Itu ya. Nah, saudara, orang yang seperti apa? Apakah Anda seperti 10 pengintai, lihat tantangan langsung mundur? Atau Anda itu seperti Kaleb bin Yefune? Yaitu apa? Kami akan maju dan mendudukinya, serta mengalahkannya. Yakin banget, bro. Nah, menurut saya, supaya itu 10 pengintai itu mendapatkan masa, maka mereka blow up the reality. Jadi membesar-besarkan fakta yang ada. Karena ayat 32 dikatakan mereka menyebarkan kabar busuk. Saudara, kalau realita negatif itu beda dengan kabar busuk ya. Realita negatif memang realita negatif diceritakan negatif. Tetapi kalau kabar busuk ini sebenarnya faktanya tidak demikian, tapi dibuat-buat seolah-olah busuk. Dikatakan gini, negeri yang telah kami lalui diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dari tadi itu tidak ada loh laporan memakan penduduknya itu. Mana ada, tidak ada loh. Terus dikatakan ini, semua orang yang kami lihat sana adalah orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Yang tinggi itu orang enak toh. Kan yang raksasa-raksasa orang enak. Terus dikatakan semuanya ini tinggi-tinggi perawakannya gitu loh. Jadi kelihatannya mereka menggunakan twisting the reality, ya toh, to achieve their goal, untuk meraih mimpi-mimpi mereka, untuk meraih tujuan mereka. Jadi bagi saya, para pengintai ini memberikan kabar bohong tentang kanibalisme, tentang penduduknya yang semuanya orang tinggi, padahal ukurannya melebihi rata-rata hanya orang enak saja. Jadi itu sebabnya kenapa kok slide ini judulnya blow up the reality. Oke, saudara, sampai sini kita bisa lihat renungannya sudah selesai bahwa pikiran positif dan negatif itu ketergantungan pada sebagaimana saudara itu dekat sama Tuhan. Sebagai kesimpulan ya. Karena kalau Anda dekat sama Tuhan, maka pikiran Anda dipenuhi dengan hal-hal yang positif. Bukan berarti tidak boleh waspada, boleh saja. Tetapi kalau menilai segala sesuatu dengan kacamata yang negatif, maka yang terjadi adalah pikiran kita akan rusak, sama seperti 10 pengintai ini
Yang ketakutannya terhadap orang enak jauh melebihi daripada keinginannya untuk menikmati susu dan madunya. Terus kalau misalnya boleh ditanya ya terhadap 10 pengintai ya, terus maumu apa? Balik ke Mesir, tinggal di padang gurun Paran, tambah menderita toh. Kalau berperang melawan daripada orang-orang Kanaan, kan tetap ada kemungkinan menang. Betul ya? Tapi kalau tidak berperang, maka Anda berada di padang gurun Paran, dan kemungkinan besar Anda lebih cepat mati kelaparan loh di sana. Yang ketiga, tidak mungkin Tuhan menuntun Anda keluar dari Mesir hanya untuk menuju padang gurun Paran gitu loh. Jadi teruskan. Jangan sampai perjalanan hidup Anda itu berhenti sampai di padang gurun Paran. Berhenti sampai di padang gurun Sin. Jangan. Teruskan perjalananmu sampai ke Yerusalem. Sampai ke kota di mana Allah itu berdiam. Sampai ke tempat tanah perjanjian di mana penuh dengan susu dan madunya. Perjalanan hidup kita belum selesai. Perjalanan hidup Anda belum selesai. Jadi, teruskan perjalanan hidup Anda bersama-sama dengan Tuhan. Berjalan terus memegang erat tangannya. Maka niscaya Anda akan menerima keberhasilan di mata Tuhan. Oke? Tuhan Yesus memberkati.